Sobat Memepal, apa kabar semuanya? Sekarang saya Destri sedang ada di Museum Bahari Jakarta. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, kita akan cuci tangan terlebih dahulu karena di sini menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu, langsung aja kita masuk ke dalam. Nah, Sobat Memepal, sebelum kita masuk ke dalam, kita akan cek suhu terlebih dahulu. Ya, siang Mbak, dicek suhu dulu. Iya, Pak. Ya, sudah sini. Nah, Sobat Memepal, sebelum kita masuk keliling Museum Bahari, kita akan membeli tiket terlebih dahulu. Nah, tiket ini ada 3 variasi harga. Yang pertama untuk anak-anak 2.000, untuk mahasiswa 3.000, dan untuk umum 5.000. Kita langsung beli aja. Mbak, tiketnya 1 ya. Terima kasih. Nah, Sobat Memepal, sebelum kita keliling-keliling, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan Museum Bahari ini. Jadi, Museum Bahari ini adalah dibawahi oleh Pemda DKI Jakarta. Nah, kebetulan ini adalah UP Museum Kebaharian Jakarta yang mewadahi atau membawahi 3 lokasi wisata. Yang pertama adalah Museum Bahari, yang kedua adalah Rumah Si Pitung, dan yang ketiga adalah Taman Arkeologi Onrus. Nah, kebetulan saya sedang ada di depan peta Batavia. Nah, di mana peta ini adalah peta yang dilukis tahun 1818 dan lokasi Museum Bahari itu sendiri ada di sini. Nah, jadi ini dulu gedung digunakan atau difungsikan untuk gudang rempah-rempah zaman VOC. Nah, di sini dekat lokasinya dengan Pelabuhan Sunda Kelapa yang ada di sini. Dan kawasan Kota Tua juga dekat juga ada di sini posisinya. Dan ini tata kotanya itu tata kota bentukan Belanda, maka dari itu bentuknya masih seperti ini. Nah, kebetulan Museum Bahari ini dikelilingi atau memiliki benteng peninggalan zaman dahulu, namanya Benteng Batavia, di mana Batavia ini adalah cikal bakal nama Jakarta, cikal bakal Jakarta, dan dulu itu dikelilingin oleh benteng-benteng dan sisanya ada di depan Museum Bahari Jakarta. Nah, Sobat Memepal, sekarang saya akan keliling-keliling di Museum Bahari. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terkait dengan apa sih sebetulnya Museum Bahari itu. Jadi, Museum Bahari itu adalah seputar kelautan kebaharian. Nah, di sini makanya disimpan beberapa atau berbagai koleksi terkait dengan kebaharian, kelautan. Maka dari itu, kalau nanti Sobat Memepal itu keliling-keliling Museum Bahari, kita akan disajikan oleh berbagai koleksi-koleksi seperti alat-alat perkapalan, kemudian replika dan model perahu-perahu tradisional, bahkan ada perahu tradisional asli dari Indonesia. Untuk itu kita langsung saja keliling-keliling. Nah, sebelum kita keliling lebih lanjut, kita di sini juga menemukan ada koleksi meriam-meriam yang asli dari zaman VOC. Bisa kita buktikan keasliannya. Di sini ada logo asli VOC-nya. Dan kalau Sobat Memepal mau tahu, ini itu meriam-meriam yang dibuat oleh VOC yang dibikin di sebuah wilayah yang inisial hurufnya itu ada di meriam-meriam ini. Contohnya A, H, Z. A menunjukkan Amsterdam, kemudian Z menunjukkan Zeeland. Jadi ini salah satu wilayah-wilayah yang ada di Belanda. Untuk itu, kalau Sobat Memepal itu penasaran dengan koleksi asli meriam yang ada dari zaman VOC, bisa langsung ke Museum Bahari.
Nah, Sobat Momopal, selain kita melihat meriam tadi, di sini kita juga memiliki salah satu peninggalan dari pinisi Nusantara yang asli. Ini adalah kemudi guling. Jadi kemudi guling ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam perjalanan atau pelayaran pinisi Nusantara. Nah, ini adalah foto asli pinisi Nusantara. Ini dibikin atau dibuat tahun 1986 yang dilayarkan dari Jakarta ke Vancouver Expo di Kanada. Nah, ini dibuat asli oleh orang-orang Bugis karena ini adalah perahu asli dari suku Bugis. Nah, Sobat Momopal, penasaran nggak sih kira-kira kalau kita keliling-keliling di Museum Bahari kok jendela-jendelanya itu sejajar dengan kaki kita? Why? Karena ini tanahnya sudah diuruk, sudah dinaikkan sekitar 1,5 meter karena terjadi abrasi dari air laut. Kebetulan Museum Bahari ini dekat dengan Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, di sini kita juga punya alat ukur untuk mengukur ketinggian air laut yang ada di Sunda Kelapa. Bentuknya seperti ini, jadi ini adalah hasil rembesan air laut. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur bagaimana sih keadaan atau kondisi air laut yang ada di Sunda Kelapa itu dari sini. Kita bisa mengetahui pasang surutnya itu dari alat ini. Untuk Sobat Momopal yang penasaran bisa langsung mengunjungi ke Museum Bahari untuk melihat keaslian dari alat ukur ini. Sobat Momopal, sekarang saya sedang berdiri di samping beberapa perahu-perahu asli tradisional dari Indonesia. Nah, kebetulan ini namanya perahu Cadik Nusantara, di mana perahu Cadik Nusantara ini pernah dilayarkan tahun 1980-an oleh seorang pelaut ulung namanya Effendi Sulaiman. Nah, perahu ini pernah dilayarkan dari Jakarta ke Brunei Darussalam untuk melakukan perjalanan pelayaran. Nah, ini cukup unik juga nih Sobat Momopal. Kenapa bagian sininya itu tidak ada, sementara bagian sebelahnya itu ada? Ini namanya cadik. Cadiknya hilang satu. Karena ketika perjalanan ke Brunei Darussalam itu, perahu ini itu pernah keterjang ombak. Akhirnya di samping sini itu harus dipotong sebelahnya. Tapi justru dengan menggunakan satu cadik ini, itu justru bikin perjalanan itu semakin lincah. Karena ini menggunakan sistem layar di atasnya. Nah, selain perahu ini kita bisa melihat juga ada Jayapura 02. Bisa dilihat di sini, ini adalah salah satu perahu yang sangat besar di Museum Bahari. Nah, ini dibikin dari satu kayu utuh ya, Sobat Momopal, satu kayu utuh, sementara cadiknya itu memang dibuat sengaja hanya satu. Kenapa hanya satu? Karena ini adalah asli dari Jayapura atau Papua, di mana ketika itu lautnya atau sungainya itu tidak seluas lautan. Jadi menggunakan satu cadik ini itu untuk menginisiasi perjalanan agar bisa dilewati oleh orang-orang Papua ini. Nah, kemudian ada satu hal yang unik. Jadi di perahu Papua ini ada ukiran-ukiran seperti ikan, kemudian cumi dan segala macam yang ada warnanya merah, hitam, putih. Ini sebetulnya ada simbol filosofinya tersendiri. Jadi ini menggambarkan bahwa di Papua itu banyak sekali suku-suku, di mana suku-suku di sana itu diharapkan tidak ada yang namanya diskriminasi satu sama lain. Nah, selain perahu ini kita juga menyimpan perahu-perahu yang asli dari Cirebon dan Indramayu. Untuk Sobat Momopal yang penasaran dengan perahu-perahu asli yang ada di Museum Bahari, bisa langsung saja datang ke sini. Sobat Momopal, di Museum Bahari juga ada pameran yang berisi terkait dengan kebakaran di Museum Bahari. Nah, Museum Bahari pernah terjadi kebakaran tanggal 16 Januari 2018 karena adanya korsleting listrik, dan itu hampir memakan 45% dari keseluruhan gedung ini habis terbakar. Seperti bisa kita lihat gambarnya ada di sini. Nah, pameran yang ada di gedung ini itu banyak sekali menampilkan koleksi-koleksi kebakaran-kebakaran yang terjadi ketika itu. Kemudian ada juga berita-berita yang menulis terkait dengan kejadian kebakaran itu juga, dan di belakang nanti kita akan melihat berbagai koleksi-koleksi yang habis terbakar. Untuk itu kita langsung saja lihat.
Nah, Sobat Momopal, di sini selain ada berita-berita yang ditampilkan di sini ada banyak sekali. Kemudian di sini juga ada foto-foto yang menampilkan terkait dengan kebakaran, dan ada juga proses renovasi kebakaran itu sendiri. Gedungnya ini diperbaiki sehingga gedungnya bisa digunakan atau dipakai untuk pameran ini sendiri. Nah, kalau misalnya Sobat Momopal lihat di sini, ini bentuk bangunannya, struktur bangunannya itu sudah tidak asli seperti gedung yang pertama kali kita lihat tadi. Nah, ini kayu-kayunya sudah diganti dan beberapa elemen-elemen bangunan ini juga banyak yang sudah tergantikan. Nah, kita bisa lihat di sana ada beberapa koleksi-koleksi yang habis terbakar. Di antaranya ada jendela. Ini adalah jendela sisa-sisa kebakaran yang terjadi ketika itu, dan di sini juga ada beberapa puing-puing bangunan yang habis terbakar juga. Ini ada kayu-kayunya, hasil-hasil kebakaran, dan ini ada juga angkur-angkur yang difungsikan sebagai pengikat bangunan-bangunan yang ketika ada gempa itu nggak cepat roboh. Ini habis terbakar juga, dan ada juga beberapa alat-alat yang ada di bangunan ini seperti engsel-engsel pintu dan jendela yang terbakar juga. Nah, Sobat Momopal, sekarang saya sedang berada di depan ruang diorama, di mana ruangan ini banyak sekali kita akan berjumpa dengan patung-patung. Kira-kira apa saja patungnya? Kita langsung masuk aja ke dalam. Sobat Momopal, ini adalah beberapa patung-patung yang kita simpan di ruang diorama. Kira-kira patung-patung ini itu patung-patung dari mana sih? Nah, bisa kita lihat di sana ada pedagang India, agamawan Hindu, penyiar agama Islam, kemudian ada pedagang Cina. Jadi di sini adalah untuk mengedukasi para pengunjung terkait dengan bagaimana sih awal mula bangsa-bangsa asing itu masuk ke wilayah Nusantara. Karena dulu kan belum Indonesia ya namanya. Nah, ini mereka melakukan hubungan atau melakukan kontak dagang, kemudian akhirnya bangsa kita, Indonesia, yang kita kenal sebagai bangsa Indonesia, itu dikenal akan rempah-rempahnya. Nah, kira-kira seperti apa sih bentuk rempah-rempah? Kita langsung cek aja di sana. Nah, Sobat Momopal, terkait dengan dulunya fungsi dari gedung ini adalah untuk menyimpan rempah-rempah, sekarang pun kita juga menyimpan rempah-rempah. Tapi rempah-rempah yang disimpan di sini itu tidak semuanya yang disimpan di zaman dulu. Ini ada beberapa contoh rempah-rempah dari beberapa kepulauan di Indonesia. Nah, kalau Sobat Momopal itu mau tahu, sebetulnya kenapa sih alasan bangsa Indonesia dijajah? Ya karena rempah-rempah ini. Karena dulunya harga cengkeh, harga pala itu satu genggamnya hampir sama dengan harga emas. Nah, ini adalah alasan kenapa bangsa Indonesia dijajah. Kita akan menemui juga nih di depan sana ada beberapa patung-patung yang menjajah Indonesia. Yuk kita lihat. Sobat Momopal, mungkin kita sudah banyak belajar terkait dengan sejarah masuknya bangsa-bangsa asing, kemudian penjajahan di Indonesia. Nah, di sini kita ada beberapa patung-patung yang menjelaskan terkait dengan bagaimana sih orang-orang dari Portugis, kemudian ada dari Inggris, Belanda, dan Jepang itu masuk kemudian menjajah Indonesia. Nah, di depan sini ada contoh satu tokoh di mana kita kenal sebagai Cornelis de Houtman. Di mana Cornelis de Houtman ini adalah orang Belanda pertama yang masuk ke wilayah Indonesia, tapi tepatnya ada di Banten. Nah, dulu oleh orang-orang Banten atau pribumi-pribumi Banten, kemudian Sultan Banten, itu diterima baik oleh mereka. Kemudian melakukan hubungan kerjasama, tapi lama-kelamaan Cornelis de Houtman dan pasukannya ini melakukan tindakan tidak adil. Akhirnya diusir oleh pribumi-pribumi yang ada di Banten, kemudian sultan-sultan yang ada di Banten. Tapi setelah itu Cornelis de Houtman itu tidak menyerah begitu saja. Dia kemudian melarikan diri ke wilayah Maluku, di mana wilayah itu terkenal dengan rempah-rempah sejenis pala. Sobat Momopal, ternyata penjajahan di Indonesia itu tidak cukup oleh Belanda aja, tapi juga oleh Jepang ya. Nah, sekarang kita sedang berada di patung salah satu tentara Jepang yang dinamakan
Hitoshi Imamura, di mana Hitoshi Imamura ini menjadi tentara Jepang tapi punya hubungan baik dengan Presiden Soekarno. Nah, jadi kenapa dia punya hubungan baik? Ya karena mungkin ada satu visi misi bersama yang memang dijalin. Kemudian dari situlah Hitoshi Imamura ini dikenal baik oleh masyarakat Indonesia. Tapi justru pemerintahan Jepang itu menjajah 3,5 tahun, meskipun sangat singkat gitu ya, tapi cukup meninggalkan luka yang mendalam untuk Indonesia. Nah, Sobat Momopal, selain tadi kita sudah mengelilingi patung-patung bagaimana bangsa-bangsa asing itu masuk kemudian menjajah, kita di sini juga punya koleksi terkait dengan navigator-navigator yang ada di dunia. Nah, kita bisa melihat ada Marco Polo atau patung Marco Polo di sini. Ini adalah salah satu penjelajah dunia yang pernah menjelajah dari Venice, Italia. Dan kemudian di sini juga ada Ibnu Battuta, dia dari Maroko Arab, dia juga pernah menjelajahi dunia. Nah, di sini kita juga punya patung yang namanya Laksamana Cheng Ho, di mana ini adalah seorang laksamana yang berasal dari Cina tapi dia beragama Islam. Kenapa beragama Islam? Karena di Cina itu dulunya ada yang namanya suku Hui, di mana suku itu banyak sekali atau mayoritas itu Muslim. Dan ini keturunannya. Ketika itu Laksamana Cheng Ho itu diutus oleh Kaisar Cina untuk melakukan hubungan diplomasi kepada bangsa-bangsa asing. Kemudian dia berlayar dengan kapal yang berkali-kali lipat kapalnya dari penemu Pulau Amerika, Christopher Columbus. Nah, ini juga jadi salah satu penyiar agama Islam yang ada di Indonesia. Nah, ada beberapa peninggalan dari Laksamana Cheng Ho, salah satunya adalah Klenteng Sampokong yang ada di Semarang. Nah, selain itu kita juga punya tokoh bernama Jan Huygens van Linschoten, di mana ini adalah orang yang pernah membuat buku berjudul Itinerario. Isinya terkait dengan perjalanan atau jalur rempah. Nah, ini adalah bagaimana sih awal mula Belanda itu masuk ke wilayahnya kita karena adanya buku itu. Dan di sini kita punya patung Fathahillah. Nah, Fathahillah ini siapa sih sebetulnya? Nah, kalau misalnya Sobat Momopal tahu awal mula bagaimana sih Jakarta terbentuk, itu awalnya dari Sunda Kelapa ya. Sejarah terkait dengan Sunda Kelapa dirubah, kemudian namanya jadi Jayakarta, kemudian dirubah jadi Batavia baru Jakarta. Nah, Fathahillah ini punya peran penting terkait dengan perubahan nama itu dan proses bagaimana sih bisa menaklukkan Sunda Kelapa. Jadi ketika itu Fathahillah ini membantu Sultan Demak Banten untuk mengusir Portugis dari wilayah Sunda Kelapa. Kemudian Sunda Kelapa berhasil ditaklukkan dan akhirnya namanya dirubah menjadi Jayakarta. Dan terakhir kita di sini punya patung Laksamana Malahayati. Ini adalah perempuan yang sangat keren yang Indonesia miliki. Ini menjadi pemimpin armada laut dunia pertama yang perempuan. Nah, ini bisa kita lihat patungnya ya. Ini adalah seorang perempuan aslinya dari Aceh. Dan ketika itu dia berhasil membuat sebuah pasukan yang berisi janda-janda semua, di mana pasukan-pasukan janda itu adalah orang-orang atau perempuan-perempuan yang pernah ditinggal mati oleh suaminya karena kalah perang. Kemudian Laksamana Malahayati ini melatih segala macam prajurit atau pasukan yang disebut sebagai Inong Bale yang janda-janda tadi akhirnya dikerahkan untuk melawan penjajahan dari Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Dan Cornelis de Houtman ini adalah orang Belanda tadi yang masuk pertama kali ke wilayah Indonesia. Dan Cornelis de Houtman ini akhirnya gugur di tangan Laksamana Malahayati.
Momopal, mungkin cukup sekian ya keliling-keliling di Museum Bahari kali ini. Nah, bagi Sobat Momopal yang mau ke Museum Bahari, silakan langsung datang aja dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu, buka dari jam 8 sampai dengan jam 5. Nah, untuk Sobat Momopal yang mau ke sini, bisa langsung ke Jalan Pasar Ikan nomor 1 di Penjaringan, Jakarta Utara. Nah, selain itu untuk mengetahui bagaimana sih kira-kira ada acara apa aja sih di Museum Bahari, bisa langsung saja gabung di IG-nya Museum Kebaharian JKT. Nah, untuk itu bagi Sobat Momopal yang mau jalan-jalan, tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk terus pakai masker, cuci tangan, dan bawa hand sanitizer. Nah, untuk itu kita meskipun di tengah pandemi ini jangan putus asa, jangan berhenti produktif. Kita terus melakukan apapun yang justru meningkatkan produktivitas kita agar nanti kita semakin berkembang nantinya. Cukup sekian, salam museum.